Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bunda Syanum dan Sabira. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, senangnya masih bisa sapa teman-teman lagi. Nah, jadi kali ini aku mau share kegiatan aku di rumah kontrakan aku yang sangat sederhana ini. Nah, jadi pagi ini, maksudnya ya kali ini aku mau gantiin spray tempat tidur. Nah, kemarin itu aku ada minta sama Pak suami, ininya apa namanya nih, matras atau apa sih, tempat tidurnya itu kan kemarin tinggal di rumahnya Pak suami, jadi nggak kita bawa ke kontrakan ini. Nah, jadi berhubung si kakak sama si adik udah mulai besar-besar gitu kan, dan kebetulan tuh spraynya udah lama gitu nggak dipakai, udah kurang lebih ada 2 tahun gitu ya. Nah, jadi ini terakhir tuh dipakai waktu si kakak masih bayi gitu. Nah, jadi semenjak pindah ke rumah ini kan kita tidurnya tuh kan kayak di bawah gitu, matrasnya, iya matras kali ya namanya. Jadi ini baru aku minta pindahin gitu ke sini, minta antarin gitu sama tukang muatnya yang suka muat brondolan kita gitu kan. Jadi kebetulan kemarin kan mau muat di tempatnya ada gitu, agen brondolan juga yang kita ambil brondolannya. Jadi sebelum berangkat aku minta tolong, minta ambilin dulu ke sini gitu kan. Nah, jadi ya udahlah gitu, udah lama sih aku minta di sini, minta diangkatin gitu, pindahin ke sini, tapi Pak suami masih nantilah. Ya udah gitu. Kebetulan kemarin tuh yang tukang muat aku tuh brondol gitu, jual brondolan ke tempat kami gitu kan. Nah, jadi aku minta tolong lah sama dia. Nah, jadi dan alhamdulillah udah diangkatin gitu sama dia kan ke rumah sini. Nah, jadi aku tuh bener-bener nggak ada bawa yang namanya lemari, nggak aku bawa gitu, lemari pakaian. Jadi itu lemari pakaian yang punyanya si mbah yang punya rumah ini gitu, aku pinjam. Jadi diizinin sebelumnya juga sama anaknya kan, kalau mau dipakai pakai aja gitu, kayak rak-rakan piring kemarin, pakai aja kalau mau dipakai gitu, kata anaknya si mbah yang punya rumah ini. Nah, jadi aku minta maaf tuh kalau misalnya videonya gimana gitu ya, agak ngeblur atau goyang-goyang gitu kameranya. Nah, jadi ya begitulah kan. Dan terus tuh lemari pakaian aku juga nggak dibawa ke sini, nggak dipindahin. Jadi aku pinjam lah tuh. Dan kebetulan pakaian anak-anak tuh udah ada lah gitu lemarinya sendiri. Jadi aku beli waktu itu kakak masih bayi lah aku beliin. Jadi sebetulnya tuh juga udah nggak muat gitu kan pakaiannya. Kan aku juga ada numpang gitu, kayak misalnya kayak kain panjang atau selimut, kain sarung gitu yang nggak muat di lemarinya si mbah, aku nitip ke lemarinya si kakak gitu. Dan kebetulan yang di lemari kakak itu ada 3 lorong gitulah. Jadi itu ada pakaian si kakak muat karena pakaian kakak juga nggak banyak, terus tuh pakaiannya si adik juga gitu kan, aku pindahin lah ke situ semuanya. Jadi yang di sini khusus pakaian aku sama Pak suami. Nah, jadi ini aku kira tuh nggak bakalan besar gitu walohnya atau labunya gitu kan. Nah, dan alhamdulillah udah jadi teman-teman, udah besar gitu, udah lumayan besar. Dan sebelumnya dia tuh kayak banyak gitu yang busuk-busuk dari yang kecil, aku kirain bakalan nggak jadi kan karena banyak yang busuk. Dan alhamdulillahnya itu yang jadi ini ada sekitar 3 kurang lebih, insya Allah mudah-mudahan lebih lah gitu kan. Nah, jadi aku julurkan lah itu ke parabolanya si mbah ini. Kebetulan parabolanya juga udah rusak gitu kan, udah nggak bisa dipakai. Nah, jadi udah selesai tadi, aku cuman bersih-bersih pakaian tempat tidur. Maaf udah belibet aku ngomong. Nah, jadi aku udah di tempat mertua aku aja jaga TPH, dan alhamdulillah banyak yang ngantar brondolan. Nah, jadi ini kegiatan aku kalau misalnya pagi di rumah, siang sampai malam ya di sini gitu.
Kadang aku nggak nimbang sampai malam sih, kadang pak mertua yang nyamperin ke sini, kadang dia yang nimbang gitu kan. Nah jadi inilah kegiatan aku sehari-hari dari berangkat misalnya jam 10 sampai nanti ini ba'da maghrib. Jadi nanti misalnya udah maghrib, udah selesai sholat maghrib kita pulang, karena kan kebetulan aku juga ada punya anak kecil gitu kan, anak balita. Nah jadi ya udah, karena kalau memang pas di situ jam 6 itu banyak yang masih nimbang gitu, banyak yang masih baru pulang dari kebun gitu kan. Nah jadi kurang lebih seperti inilah kegiatan aku. Dan untuk teman-teman pejuang nafkah ataupun buat para kita perempuan yang berjuang bantu suami, tetap semangat. Dan juga yang masih kayak aku ngontrak gitu kan, dan kayak kita yang belum punya rumah ini, mudah-mudahan Allah segerakan gitu ya teman-teman, yang bisa punya rumah sendiri gitu. Dan intinya apapun tetap bersyukur dan ikhlas, terus semangat gitu. Dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Itu pesan aku, nggak pesan aku sih, tapi memang itu yang aku rasain gitu. Benar-benar tenang gitu kan. Kadang namanya kita iman itu naik turun gitu ya, kadang kita rajin kalau gitu ibadah, kadang kita malas-malasan gitu, tapi ya tetap semangat. Insya Allah dijaga aja sholat 5 waktunya, insya Allah rezeki datang dari tak terduga, dari arah mana aja. Yang intinya pikiran kita harus tetap positif gitu, sabar, semangat, kita pasrahkan semuanya pada Allah. Dan aku minta maaf kalau aku jadi ceramah. Nah jadi apapun itu pekerjaannya, yang selagi halal kita nggak mencuri, harus kita syukuri. Dan aku ngerasa gitu ya, kayak dulu lajang aku biasa kerja gitu, yang namanya aku berhenti kerja semenjak aku udah nikah ini, aku korbanin gitu berhenti kerja. Jadi dulu sebelum terakhir aku kerja itu aku jadi operator timbangan gitu ya teman-teman, di peron sawit. Dan kebetulan di sini tuh banyak gitu peron-peron sawit, berkembang sangat pesat di sini. Dan di situ aku gajinya alhamdulillah lumayan tinggi gitu kalau menurut aku ya, karena di situ makan aku ditanggung gitu sama bosnya. Terus itu gaji pokok aku udah sekian lah, lumayan gitu untuk aku sendiri dulu. Jadi dulu tuh aku sangat bersyukur lah gitu intinya, waktu zamannya aku masih kerja. Dan waktu kita udah punya suami ini, otomatis diri kita aja udah kita pasrahkan gitu kan ke keluarga kita, maksudnya untuk ngurusin anak, ngurusin suami. Nah dan jadi setelah nikah ya beginilah gitu kan, aku fokus juga ke usaha suami. Dan sebelumnya ini kita sempat tutup gitu kan, ada hikmahnya juga dari kejadian ini ya, insya Allah mudah-mudahan Allah bangkitkan lagi gitu. Nah jadi dulu waktu masih lajang itu memang aku benar-benar gak pernah diam gitu di rumah ya, sampai aku mau nikah pun gitu. Kerjanya kadang di peron, timbangan. Jadi dulu aku sebelum di timbangan, di operator timbangan itu jadi kasir di supplier buah juga gitu kan, kasir. Terus sebelum dari kasir aku pernah jadi guru PAUD, terus pernah juga kerja di rumah sakit gitu. Yang namanya juga berdagang aku tuh memang udah dari kecil kayaknya ya teman-teman. Jadi dari dulu tuh kecil, kalau misalnya nih nggak punya jajan, kan di samping rumah mama dulu banyak gitu tebu manis gitu kan. Jadi dulu kan masih ada pakai kotak es gitu ya, pakai yang nggak styrofoam gitu sih, yang dari perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya kita ada beli es, nanti kita dikasih pinjam gitu sama perusahaan esnya, kayak wadah tempat es gitu kan. Jadi itu kan banyak tebu gitu kan, aku potongin lah gitu bulat-bulat, kan tebu memang bulat sih gitu, aku potong agak tipis-tipis
terus aku bungkusin gitu ke plastik. Nah nanti jadinya aku jual gitu 1.000. Nah itu tuh banyak gitu dapat teman-teman. Aku taruh di es kan lebih enak gitu kan. Nah jadi itu dulu waktu masih zamannya SD. Terus tuh SMP aku ini apa, nyetrikain pakaian orang gitu, nanti seminggu dibayar berapa gitu sama ibu-ibunya. Jadi dulu tuh adalah gitu rumah makan ibu-ibunya, jadi dia mungkin nggak sempat, jadi nitipnya ke aku lah gitu kan. Kadang seminggu sekali 1 keranjang 2 keranjang tuh aku yang gosok gitu kan. Dia nggak apa-apa lah gitu daripada nggak digosok gitu kan katanya. Ya udah. Terus tuh zamannya SMA aku pernah sambilan kerja di warung pecel lele. Terus tuh jualan pulsa voucher gitu kan. Masih dimodalin lah gitu sama bibiku. Jadi nanti kalau seumpamanya untungnya udah ada, modal udah punya sendiri, barulah itu uangnya 100 dikembaliin gitu kata bibiku. Ya udah, alhamdulillah berjalan lancar sampai setahun juga gitu pulang modal ya kan. Terus itu lulus lah di SMA, tamat gitu kan. Nganggur cuman berapa minggu langsung dapat ijazah, keluar langsung kerja di rumah sakit. Di rumah sakit betah cuman setahun karena aku nggak kuat shift malamnya karena aku ada asam lambung gitu kan, jadi resign. Habis itu barulah di PAUD, jadi guru PAUD. Habis di guru PAUD lanjut lah itu di kasir di ini kasir ya, di supplier buah. Nah jadi habis itu setelah itu pindah lagi ke ini apa, terakhir aku operator timbangan. Nah jadi sebelum di operator timbangan aku juga sempat jualan ini pakaian gamis, pakaian lah gitu kan, setelan pakaian dengan modal dulu kalau nggak salah itu aku punya duit 600.000. Aku belanja lah tuh ke pusat perbelanjaan gitu kan di tempat aku gitu. Jadi berkembang alhamdulillah sampai modal 5 juta. Terus itu sempat juga belanja ke ini, ke Sumatera Barat, ke Aur Kuning. Dan terakhir karena aku juga menunggu kerjaan gitu kan, sambilan laku jual gamis. Nah jadi itu terakhir ya itu kerja di operator timbangan sampai aku nikah. Dan karena suamiku juga waktu itu punya usaha buka sawit gitu kan, tambungan sawit, aku cuma kerja 1 bulan gitu. Setelah 1 bulan nikah aku resign, lanjutlah ini kerja di usaha suami aku. Nah jadi gitulah kurang lebih teman-teman. Jadi kita yang memang ngarapin dari suami ini tetap bersyukur, syukur apa aja lah pokoknya. Intinya yang kita kalau seumpamanya punya modal lebih ya kita buka untuk sampingan untuk diri kita gitu kan.